mirip dengan anakku Pranata. Ini Pranata. Ini Pranata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya buat teman-teman ya, ini Mas Ade yang akan memanggil dari Corin ibunya Pranata ataupun Lendra, dan berusaha untuk berinteraksi kepada beliau untuk mencari ataupun mengorek keterangan yang sejelas-jelasnya tentang hubungan Lendra dan Pranata. Ini mudah-mudahan dengan ini semuanya Pranata itu akan menjadi tenang lagi, tidak gelisah seperti tadi, selalu menanyakan apakah benar Pranata itu bukan saudara kandung dari Lendra. Seperti itu ya teman-teman ya. Tak. Siapa yang memanggil? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim. Tunggu sebentar. Anak ini sangat mirip dengan anakku Pranata. Ini Pranata. Ini Pranata. Jangan pangling. Sudah meskan. Saya tidak melihat Pranata, tidak melihat Lendra. Di mana adikmu sekarang? Sementara ini Pranata dan Lendra sudah berpisah. Siapa orang yang memisahkan mereka? Ceritanya sangat panjang, mungkin lain kali dengan waktu saya akan menceritakan. Tapi di sini masih ada yang sangat penting lagi, lebih penting dari sebuah cerita soal perjalanan hidup Pranata dan Lendra selama ini. Ini lebih penting soal menyangkut dari Pranata dan Lendra tentang hubungan saudara ataupun kakak beradik dari Pranata dan Lendra. Ini mungkin jenengan yang menjadi ibunya itu lebih tahu tentang semua itu. Kami mohon penjelasan dari jenengan. Apakah Pranata ini anak pungut ataupun bukan saudara kandung dari Lendra? Seumur hidup saya hanya melahirkan 2 anak, yaitu Pranata dan Lendra. Memang Pranata dan Lendra berbeda bapak. Pranata dilahirkan
dari hasil hubungan saya dan suami saya. Sedangkan Lendra, waktu itu saya sedang tidur. Tiba-tiba saya didatangi sesosok lewat mimpi. Sosok itu mengatakan, saya titipkan anak ini kepada kamu. Setelah saya bangun, kondisi perut saya sedang hamil, sudah besar. Saya pun tidak mengetahui siapa sosok tersebut. Jadi benar itu Lendra dari titisan ataupun titipan dari Raja Majapahit. Benar sekali. Ini mohon maaf lagi, jenengan memang benar-benar melahirkan 2 orang anak. Saya semenjak menikah dengan bapaknya Pranata, saya hanya melahirkan 2 orang anak, Pranata dan Lendra. Tidak ada anak lagi yang saya lahirkan dari rahim saya. Begini. Ini mohon maaf ya. Ini untuk kesuksesan ataupun ketentraman dari Pranata sendiri, yang khususnya yang sedang saya didik, yang bersama saya di sini. Saya ingin tahu cerita yang sebenarnya tentang kehidupan jenengan dan keluarga sebelum kejadian banjir bandang waktu itu. Ini cerita sangat panjang. Saya akan menceritakan kepada jenengan hanya sebagai intinya saja. Ya, nggak apa. Sebelum saya melahirkan Pranata dan Lendra, saya menikahi bapaknya Pranata. Selang beberapa waktu, saya dikaruniai anak, yaitu Pranata. Setelah Pranata sudah lumayan besar, tiba-tiba rahimku membesar. Oh, itu lewat mimpi tadi itu. Tapi ada keanehan di kandungan saya yang kedua. Keanehan. Hanya dalam waktu 2 bulan anak itu lahir. Astagfirullah. Lalu saya beri nama Lendra. Pranata waktu itu masih kecil, belum menyadari akan hal itu. Saya pun bingung, siapa yang menitipkan Lendra kepada saya. Waktu itu saya belum mengetahui. Seiring berjalannya waktu, saya mencari tahu akan kebenaran itu. Dan ternyata Raja Majapahit yang menitipkan Lendra terhadap saya. Tapi Raja Majapahit hanya memberikan. Ada sesosok makhluk yang jahat yang memerintahkan Raja Majapahit untuk menitipkan Lendra kepada saya. Makhluk itu bernama Nisawer. Makhluk itu saya pun sebenarnya tidak tahu dia datang dari mana. Tapi menurut ingatan, Nisawer itu
makhluk yang mengutuk keluarga saya. Asal kau tahu kenapa saya dan satu keluarga saya, Lendra, Pranata dan suami saya, hidup terasingkan dari warga-warga. Oh iya, tentang kutukan itu sebenarnya bagaimana itu? Saya dikutuk satu keluarga oleh Nyi Sawer. Apabila saya membaur dengan warga, saya dan satu keluarga saya secara otomatis berubah menjadi setengah manusia dan setengah siluman. Begini. Dulu setahu saya, yang saya dapat informasinya itu yang mengutuk semua keluarga jenengan itu adalah Raja Mejajil. Bukan. Raja Mejajil hanya sebagai suruhan untuk mengantarkan Lendra kepada saya. Di atas Raja Mejajil ada Nyi Sawer yang lebih berkuasa. Oh, berarti boleh dibilang Raja Mejajil tersebut itu adalah, boleh dibilang itu apa namanya, bawahan ataupun yang diperintah oleh Nyi Sawer. Benar sekali. Saya lanjutkan lagi. Monggo. Kami satu keluarga, bila mana datang kepada warga desa, akan secara otomatis berubah menjadi setengah manusia dan setengah siluman. Astagfirullah. Tetapi bila mana kami masuk ke dalam hutan, kami menjadi manusia seutuhnya. Saya pun tidak mengetahui ada dendam apa Nyi Sawer terhadap keluarga saya, sehingga keluarga saya dikutuk. Kami jadi terasingkan oleh warga. Oh, berarti jenengan sampai sekarang belum tahu juga. Tapi tadi kami sempat berkomunikasi juga dengan suami jenengan. Saya mengetahui bahwasanya memang kutukan itu diawali dari eyang buyutnya. Seperti itu. iya. Jadi yang hubungan langsung dan dikutuk itu adalah dari eyang buyutnya jenengan mungkin, atau yang buyutnya suami jenengan.